Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Di tengah gemerlap pantai California Selatan, tumbuh seorang perempuan bernama Daisy, putri dari keluarga Katolik yang taat. Keluarga yang hidupnya berputar di sekitar gereja, doa, dan pelayanan. Dalam rumahnya, Yesus bukan hanya Tuhan, tapi sahabat sejati. Ia berbicara dengannya setiap malam, mempercayakan segala isi hati dalam doa rosario. Saudarinya menjadi biarawati, pamannya imam, dan rumahnya kerap menjadi tempat didirikannya gereja-gereja kecil. Hidupnya seolah telah ditakdirkan untuk melayani Kristus. Namun, di balik kedeguhan iman yang tampak kokoh, ada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Mengapa Tuhan harus mati? Jika Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Ia disiksa, ditinggalkan, bahkan dibiarkan menderita di kayu salib? Dan tentang Tritunggal, 3 dalam 1, apakah itu logis? Apakah itu adil bagi Sang Pencipta? Ia diamkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan kata-kata yang sering didengar. Hanya butuh iman. Jangan bertanya, percayalah. Pada tahun 1980-an, Daisy menerima tugas untuk bekerja di Arab Saudi. Bertugas di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mendirikan pusat penitipan anak. Namun di balik tugas resmi itu, ada misi pribadi yang dibawa dari gerejanya. Ini adalah kesempatan emas. Bawalah cinta Yesus ke tanah yang gelap ini. Mereka tidak mengenal kasih, mereka butuh Injil. Mereka memberinya Alkitab, rosario, dan doa-doa khusus. Ia pergi dengan hati yang penuh semangat, sebagai seorang misionaris yang ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Di Amerika Serikat saat itu, citra Islam digambarkan dengan begitu kelam. Media, gereja, bahkan pendidikan menggambarkan dunia Muslim sebagai tempat yang barbarik, wanita ditindas, kehidupan suram, dan kebebasan diinjak-injak. Islam digambarkan bukan sebagai agama, tapi sebagai ancaman. Daisy tumbuh dengan narasi itu. Ia percaya Arab Saudi adalah tanah yang kering, bukan hanya dari segi geografi, tapi juga dari segi jiwa. Namun, yang ia temui justru sebaliknya. Ia disambut dengan keramahan yang tulus, senyum yang hangat, dan ketakwaan yang mendalam. Ia melihat para pekerja meninggalkan segalanya saat adzan berkumandang, lalu bersujud dengan khusyuk 5 kali sehari, tanpa kompromi. Ia melihat wanita-wanita Muslim yang hidup penuh martabat, cinta, dan kebahagiaan, jauh dari narasi penindasan yang selama ini dipercayai. Yang paling mengguncangkan hatinya adalah ketika ia mulai berbicara tentang Yesus. Saat ia menceritakan kisah kelahiran Yesus, seorang pria Arab malah berkata, "Tahukah Anda bahwa bayi Yesus berbicara dari buayan?" Daisy terdiam. "Itu tidak ada dalam Alkitab saya." Lalu mereka menceritakan tentang Maryam, bagaimana ia diberi rezeki dari bawah pohon kurma saat melahirkan, bagaimana ia dipelihara oleh Allah dengan kelembutan yang luar biasa. Ia mendengar kisah-kisah yang begitu indah, begitu sakral, namun tidak pernah ia dengar di gereja. Hingga suatu hari, ia membaca surah Maryam dalam Al-Quran. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. "Ini lebih indah dari semua doa yang pernah saya dengar," gumamnya. "Ini bukan hanya kisah, ini adalah kebenaran yang menyentuh jiwa." Lalu datanglah pengalaman yang tak terlupakan. Saat ia mendaki sebuah gunung bersama seorang gembala, tiba-tiba hatinya dipenuhi oleh rasa kagum yang luar biasa. Seperti disambar cahaya, ia merasakan sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral dalam tanah itu. Ia berlari mencari telepon hanya untuk berkata pada ayahnya, "Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak pernah kita alami di Amerika. Aku yakin dari tanah inilah para nabi lahir."
Ayahnya hanya menjawab, "Itu Tuhan, Nak." Pulang dari Arab Saudi, Daisy masih berstatus Kristen, tapi hatinya tidak pernah sama lagi. Benih kebenaran telah ditanam. Ia menonton film The Message tentang Nabi Muhammad SAW dan jatuh cinta. Ia ingin tahu lebih, tapi keluarganya takut. Ia dibawa ke para imam, bahkan ke seorang rahib yang belajar di India dalam upaya menghentikan keraguan yang dianggap berbahaya. Selama 7 tahun, ia menghadapi tekanan hebat. Saat ia membawa Al-Quran ke biara, buku itu dilemparkan ke wajahnya. Para pemuka agama menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Tapi semakin keras penolakan, semakin kuat keyakinan dalam hatinya. Hingga suatu hari, seorang pendeta muda dengan suara bergetar berkata, "Jika Tuhan menyampaikan sesuatu kepadamu, maka ikutilah. Jangan pedulikan aku, keluargamu, bahkan paus sekalipun. Yang penting adalah perintah Tuhan." Itulah titik balik. Dengan hati yang penuh kerinduan dan ketundukan, Daisy bersama 2 putranya yang masih kecil pergi ke sebuah masjid Palestina. Ia berkata, "Kami ingin menjadi Muslim, tapi kami tidak tahu caranya." Sang imam memanggil seorang wanita Palestina yang tegas, penuh wibawa. Ia membimbing Daisy dan anak-anaknya ke permadani. Saat Daisy hendak bersujud, wanita itu dengan lembut namun tegas menekan kepalanya hingga menyentuh tanah. Dan saat dahi itu menyentuh bumi, air mata mengalir deras. "Aku belum pernah merasakan kerendahan hati seperti ini di gereja," katanya dalam hati. "Ini adalah kerendahan yang penuh kemuliaan." Kini, setelah lebih dari 20 tahun sebagai muslimah, Daisy, yang kini dikenal sebagai Sister Daisy, hidup dengan ketenangan yang dalam. Ia tidak merasa meninggalkan Yesus atau Maryam. Ia justru mengenal mereka lebih dalam, lebih benar, lebih mulia. "Saya tidak meninggalkan mereka," ujarnya suatu hari. "Saya hanya belajar mencintai mereka dengan cara yang lebih benar." Dan jika suatu hari ia berjumpa dengan Yesus di surga, ia hanya ingin berkata, "Maafkan umatmu yang tidak memahami pesanmu. Maafkan aku yang dulu salah menafsirkan. Kini aku tahu engkau adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan. Dan aku bersyukur aku akhirnya kembali ke jalan yang lurus." Perjalanan Sister Daisy bukan sekedar perpindahan agama. Ia adalah kisah pulang ke fitrah, pulang ke tauhid, pulang ke cinta yang murni kepada Allah yang Esa. Di tengah arus propaganda yang begitu deras di Amerika, di tengah ketakutan dan stigma yang dibangun selama puluhan tahun, Daisy berdiri sebagai bukti bahwa kebenaran, meski datang perlahan, akan selalu menemukan jalan karena ia berasal dari Sang Pencipta. Dan bagi siapapun yang sedang mendengar kisah ini, yang sedang merasakan getaran hati yang sama, yang takut karena keluarga, karena masyarakat, karena stigma, ingatlah kata-kata Sister Daisy. Jangan takut pada manusia, takutlah pada Allah, karena hanya Dialah yang tahu jalanmu. Dan ketika Dia memanggilmu, tidak ada satupun narasi dunia yang bisa menghalangi cahaya itu. Begitulah cerita dari Sister Daisy. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.